Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepada seluruh jemaat-jemaat GKSI di Indonesia, hari ini kita kembali memperingati Hari Pentakosta, yaitu hari kedatangan dan kehadiran Roh Kudus ke dalam dunia sebagai oknum ketiga dari Trinitas yang kudus, Tritunggal yang kudus, untuk melaksanakan karyanya, pekerjaannya. Karena itu, sebelum saya membaca dan merenungkan firman Tuhan bagi jemaat-jemaat, mari kita terlebih dahulu memohon pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur di pagi hari ini. Secara khusus, kami kembali memperingati Hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus untuk menjalankan rancangan Tuhan bagi keselamatan dunia yang sudah dikerjakan Yesus tuntas dan genap di atas kayu salib. Itu sebabnya Tuhan memberkati pemberitaan firman-Mu, supaya baik pemberita maupun penerima, bagi warga jemaat-jemaat GKSI seluruh Indonesia, boleh kami mengerti, memahaminya, dan melakukannya firman ini. Berkenanlah berbicara dan berkata-kata Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus, firman yang hidup Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah mohon pencerahan dan iluminasi dari Roh-Mu yang kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan dalam hari Pentakosta ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 1 sampai ayatnya yang ke-12. Demikian bagian dari firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Regia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia bagi kita sekalian adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, dan melakukannya dalam hidupnya. Saudara sekalian, nas renungan saya ambil, saya pilihkan dari Yohanes 14
ayatnya yang ke-16. Yohanes 14 ayatnya yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tema yang saya pilih untuk kita pagi ini, hari ini, dalam peringatan hari Pentakosta, yaitu Roh Kudus datang untuk memberikan pertolongan, memberikan penyertaan, memberikan penghiburan, dan memberikan pembimbingan. Atau Roh Kudus datang untuk menolong, menyertai, membimbing, dan menghibur. Saudara sekalian, ada beberapa hal yang ingin terdahulu saya mau sampaikan, makna atau pemahaman tentang hari Pentakosta. Ada berapa pemahaman yang selama ini dipahami oleh gereja, dipahami oleh orang Kristen, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Bagi gereja mula-mula dan bagi kita, jemaat Kristus, jemaat Tuhan, hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus, waktu ketiga dari Trinitas yang kudus, dari Tritunggal yang kudus, untuk memulai karyanya, pekerjaannya di dunia ini. Seperti kita pahami, Allah yang Esa, Tuhan yang Esa kita percayai adalah tiga pribadi, pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Bapa secara umum karyanya yang terutama kita pahami sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta ini. Pencipta dan pemelihara langit bumi dan segala isinya. Walaupun juga Anak yaitu Tuhan Yesus dan Roh Kudus juga turut mencipta dan memelihara. Tetapi Bapa lah yang secara utama anggap sebagai pencipta dan pemelihara. Yesus Kristus, Sang Anak oknum kedua dari Trinitas yang kudus, dipercaya dan diyakini dan dipahami oleh gereja, oleh kita orang percaya sebagai Sang Penebus, Sang Penyelamat, Sang Pelepas. Karena Dialah yang menebus kita dari kematiannya dan teguhkan kebangkitannya, dan kita sudah juga merayakan kenaikannya surga dan sekarang duduk di sebelah kanan Bapa untuk memerintah alam semesta ini. Dan yang terakhir itu karya Roh Kudus yang hari ini kita peringati sebagai hari Pentakosta adalah hari datangnya Roh Kudus untuk memateraikan, untuk meneguhkan semua karya Kristus, supaya gerejanya, supaya jemaatnya, supaya tubuhnya, supaya orang percaya kita ini merasakannya, menikmatinya, mengalaminya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sekaligus Roh Kudus turun, diutus Bapa dalam nama Yesus untuk mendiami hati kita, menyertai kita, memimpin kita, membimbing kita, menolong kita, dan menghibur kita. Kan dikatakan tadi sebagai juga roh kebenaran. Karena Yesus meminta kepada Bapanya untuk mengirim dan mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Hari ini, hari Pentakosta, adalah hari permulaan dari karya Roh Kudus. Dan itulah kita pahami sebagai hari Pentakosta, sebagai hari karya dan pekerjaan Roh Kudus dimulai, bukan saja membaptis orang-orang percaya kepada Yesus, tetapi juga menuntun, membimbing, memelihara, menjaga, menghibur gereja,
jemaat, yaitu orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, hari Pentakosta dipahami oleh gereja sebagai hari ke-50 sesudah Paskah, sesudah kebangkitan Tuhan Yesus, atau hari ke-10 sesudah kenaikan Tuhan Yesus kembali ke surga. Yang ketiga, hari Pentakosta diperingati dalam Perjanjian Lama juga sebagai hari ulang tahun pemberian hukum Tuhan, hukum Taurat, hukum yang diterima Musa di Sinai, yaitu hukum Taurat. Jadi hari Pentakosta diperingati oleh orang Yahudi, oleh orang Israel sebagai hari pemberian hukum Taurat. Nah, kita tahu pemberian hukum Taurat di Sinai ini adalah hukum yang mengatur, yang menata bangsa Israel, sehingga bangsa Israel memiliki hukum Taurat yang terdiri 3 bagian sebagai hukum moral 10, perintah Tuhan, hukum sipil yang mengatur hubungan relasi antar manusia, antar orang Israel itu sendiri, dan juga hukum seremonial, hukum ritual keagamaan, hukum upacara-upacara keagamaan orang Yahudi. Oleh sebabnya hari Pentakosta bagi bangsa Israel zaman dulu, bahkan mungkin zaman ini pun juga diperingati sebagai ulang tahun pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai oleh Musa dari Tuhan Yahweh, Tuhan Israel, Tuhan Elohim. Yang keempat, hari Pentakosta juga diperingati sebagai hari ke-50 keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju ke Gunung Sinai. Itu juga dikenal sebagai hari Paskah, hari ke-50 bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke lembah, menuju ke Gunung Sinai, sampai Musa menerima hukum Taurat. Yang keempat, yang kelima, hari Pentakosta diperingati juga sebagai hari ulang tahun bangsa atau umat Israel. Karena mereka meyakini ketika mereka menerima Taurat, mereka boleh merdeka. Mereka ada satu hukum yang menata, ada satu hukum mengatur, sehingga mereka merasa sesudah mereka memiliki hukum Taurat, mereka tidak dijajah, tidak diatur bangsa lain. Dan mereka meyakini bahwa sesudah ada hukum Taurat ini, mereka bisa bangsa yang merdeka, bangsa yang berdaulat. Maka itu juga mereka rayakan sebagai hari Pentakosta. Kelima adalah bahwa hari Pentakosta mereka juga rayakan sebagai hari pesta panen, hari pengucapan syukur, hari bersukaria bergembira, karena Tuhan telah memberikan panen raya bagi mereka, memberkati ladang dan kebun mereka, dan seluruh apa yang mereka kerjakan berhasil sukses, dan mereka mau bersyukur, berterima kasih, bergembira, bersuka cita dalam Tuhan, Sang Pencipta, Sang Pengadanya, Tuhan yang Tuhan Elohim, Tuhan Israel, karena mereka diberkati di ladang, di kebun, dan mereka syukur untuk itu. Itulah hari Pentakosta bagi Israel. Dan yang terakhir utama, yang ketujuh bagi saya adalah terpenting bagi kita orang Kristen, bagi kita gereja, bagi kita jemaat Tuhan, adalah bahwa hari Pentakosta adalah hari lahirnya gereja. Hari Pentakosta adalah hari lahirnya gereja sebagai buah sulung, buah pertama dari Roh Kudus, yaitu ketika Roh Kudus turun dan para pengikut pengiring Yesus yang pertama di Yerusalem, di Galilea, di Yudea itu berkumpul satu tempat di Yerusalem, dan mereka dibaptiskan oleh Roh Kudus turun dari surga. Mereka dimateraikan menjadi suatu persekutuan yang menjadi milik Tuhan Yesus yang sudah ditebus. Dan Roh Kudus itulah yang melahirkan gereja. Roh Kudus itulah yang
membentuk gereja sehingga mereka katakan bahwa Roh Kudus adalah ibunya gereja. Karena itu dibentuk diperingati sebagai hari lahirnya gereja. Karena Roh Kudus yang melahirkan gereja. Dan kata lain, bahwa Roh Kudus adalah ibunya gereja. Karena itu kalau gereja mau sehat, orang percaya mau sehat, jemaat mau sehat, secara teologi, secara Alkitab, mari kembali kepada ibunya, kita menyusu, kita bersekutu, karena gerejalah ibunya gereja. Roh Kuduslah ibunya gereja. Dan itu sebabnya hari Pentakosta kita peringati sebagai hari lahirnya gereja. Secara teologi dan secara alkitabiah, kita bisa mengatakan bahwa Bapa Surgawi adalah perancang dan perancana gereja. Yesus Kristus, Sang Penebus, Sang Penyelamat, adalah yang mendirikan gereja. Tetapi Roh Kudus adalah yang melahirkan gereja. Bapa yang merencanakan, Yesus yang mendirikan, dan Roh Kudus yang melahirkan gereja. Karena itu sangat penting sekali untuk kita belajar bagaimana peranan dan fungsi Roh Kudus untuk boleh membentuk perstrukturan gerejanya, jemaatnya di dunia ini, menjalankan kehendaknya, menjalankan tujuan maksudnya. Tema yang saya pilih dari Yohanes pasal 14 ayat 16, bahwa Yesus Kristus meminta kepada Bapaknya supaya mengirim penolong yang setara dengan Kristus, yaitu Roh Kudus, untuk memberi pertolongan, memberi penyertaan, memberi pembimbingan, dan memberikan penghiburan. Nah, tidak mungkin membahas seluruhnya, tapi saya mau khususkan bahwa Roh Kudus datang hadir di tengah-tengah kita, orang percaya di gereja yang didirikan oleh Roh Kudus ini, yang dilahirkan oleh Roh Kudus dan didirikan oleh Yesus Kristus ini, supaya kita memiliki fungsi dan tujuan dalam dunia ini, menjadi alat misi kerajaan surga. Karena sekalian, Roh Kudus datang menolong kita. Roh Kudus datang menyertai kita. Roh Kudus datang menghibur kita. Roh Kudus datang membimbing kita, gerejanya, jemaatnya. Kayak saya ingin memberitahukan kepada saudara, jemaat Tuhan, kalau ada sinode GKI seluruh Indonesia, mari dekat, bersekutu, akan menemani dengan Roh Kudus, karena Dialah yang sangat memahami kita, karena Dia tinggal di dalam hati kita. Dia memberi kita penyertaan, Dia memberi kita pertolongan, Dia beri kita pembimbingan, dan memberi kita penghiburan. Dialah sahabat kita yang sejati, dan Dialah yang sangat-sangat memahami akan kebutuhan kita. GKSI 30 tahun lamanya sudah ditolong, sudah dipimpin, sudah disertai, sudah dibimbing oleh Roh Kudus. 32 tahun GKSI ada di Indonesia, ada di negeri kita tercinta Nusantara. Seluruh jemaat-jemaat Tuhan, para hamba Tuhan di seluruh Indonesia, di berbagai tempat. Kau tahu betul bahwa Dia yang pelihara kau.
yang menjagai kau, yang bimbing kau, yang menghibur kau. Karena itu, kami mengajak kita di hari Pentakosta ini, mari kita kerap diri kita kepada Roh Kudus. Hanya Dialah yang memahami situasi dan kondisi kita. 33 tahun juga Roh Kudus termimpin setia sebagai induk pendiri daripada organisasi GKS. Dalam perjalanan 33 tahun setia, dan gelombang dengan badai, dengan angin kencang yang begitu hebat, begitu dahsyat. Tapi nyata juga pertolongan, nyata juga penyertaan, nyata juga pembimbingan dan penghiburan dari Roh Kudus. Yang mengajak kita juga melihat diri kita masing-masing, sehingga kita percaya menerima Yesus menjadi pelayannya, menjadi anggota tubuhnya. Bapak Ibu juga, saudara semua, tahu persis bagaimana memelihara, menjagamu, memberkatimu. Karena itulah Roh Kudus kirim, tidak tinggal dalam hatimu, menjagamu, melindungimu siang malam pagi petang, tapi dia juga membimbingmu, menggenapkan kehendaknya, rancangannya, sampai seluruh maksud tujuannya dalam hidupmu digenapi. Hal itu saya katakan Roh Kudus adalah juga roh kebenaran. Roh kebenaran berarti tidak ada dusta, tidak ada kebohongan. Itu berarti semua kita, mulai dari pusat pimpinan nasional Jakarta, sampai ke BPSB, ke BPB, kepada Kapolsek, pada seluruh anggota majelis tua-tua jemaat, dan seluruh majelis gereja, dan seluruh anggota jemaat. Mari kita juga menyesuaikan dengan karakter dan Roh Kudus, roh kebenaran, bukan roh kebohongan. Dan itu sebabnya hari Pentakosta ini perayaan di semangat seluruh warga GKS seluruh Indonesia. Mari mesti meronkan diri kita dengan Roh Kudus yang ada roh kebenaran. Dia sudah menolong kita, dia menyertai kita, dia menghibur kita, dia membimbing kita. Bagian kita dibimbing ini supaya semakin serupa Yesus yang adalah sang kebenaran. Yesus Kristus sang kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dan kita sebagai anggota jemaat adalah anggota jemaat yang memiliki kebenaran. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya teringat satu kisah di Tiongkok. Ada sebuah raja yang sangat berhikmat dan berbijaksana. Satu raja yang betul-betul dicintai rakyatnya dan sangat disayangi oleh para pejabat. Bukan saja raja ini jujur, tapi betul-betul ia merintah dengan mendahulukan kesejahteraan rakyatnya. Ada raja ini sayang sekali karena dia tidak punya anak, dia tidak punya keturunan. Dia akan meneruskan dinastinya. Lalu suatu hari ketika ia merasa bahwa umurnya sudah lanjut dan tidak ada anaknya yang meneruskan kerajaannya sebagai raja, maka ia mengumpulkan para menterinya supaya mencarikan pemuda-pemudi yang umur dari 20 sampai 30 tahun, diseleksi di seluruh negeri, di seluruh kerajaan. Cari pemuda-pemudi yang cerdas, yang pandai, yang berbakat, jujur, dan benar. Sudah ada penyeleksian, ada kira-kira 120 pemuda hadir dan datang di istana raja. Sudah kumpul di istana, sang raja keluar dan berkata, "Pemuda-pemudi, saya sudah tua. Saya segera harus mundur dan menyerahkan kerajaan ini kepada seorang pemuda yang cakap, jujur dan benar,
yang mampu meneruskan kerajaan ini. Seperti kalian tahu, saya tidak punya keturunan, saya tidak punya anak. Tetapi hari ini saya membuka peluang kepada pemuda-pemudi yang betul-betul memiliki kemampuan untuk meneruskan kerajaan ini. Kemudian sang raja memanggil sang perdana menterinya dan mengambil benih. Sang raja berkata, mengambil benih berkata, "Hei pemuda-pemudi, ini ada benih yang akan saya bagikan kepada kalian satu persatu. Dalam 1 tahun ini, pulanglah, tanamlah benih ini, dan sesudah 1 tahun, kembali membawa benih itu. Siapa yang memiliki pohon yang baik, memiliki daun yang baik, dan memiliki pertumbuhan yang baik dari benih ini, itulah yang akan menjadi raja." Sudah itu, pemuda-pemudi ini, perempuan ini pulang. Yang masing-masing pulang ke kotanya, ke kampungnya, dan mulai menanam benih itu. Ada seorang pemuda, namanya Ling. Sampai di rumah, dia ngomong sama ibunya. Dia mengatakan, "Mama, ini ada benih dikasih raja untuk kami tanam di sebuah pot. Dan kami harus merawatnya, dan 1 tahun nanti kami harus kembali bawa pot ini untuk diadakan perlombaan. Pohon manakah yang terbaik?" Kemudian ibunya mengambil benih itu, sama anaknya mengambil pot, ambil tanah sedikit, mengambil tanah dalam pot itu, kemudian menanam benih itu dan memupuknya. Setiap hari dijemur, setiap hari dia berikan air dan ditaruh di jendela. Seminggu tidak ada perubahan, 2 minggu tidak ada perubahan, 3 minggu juga tidak ada perubahan. Si Ling berkata kepada mamanya, "Mama, kenapa benih ini tidak tumbuh?" Ibunya berkata, "Nak, sabar. Sabar dan tekun menyiramnya setiap pagi. Kita tidak tahu kapan benih itu tumbuh." Si Ling ini ingin tahu bagaimana benih-benih yang kawan-kawannya 110 itu yang menerimanya. Waktu mereka berkunjung ke temannya, berkunjung ke kota di mana temannya, mereka mendengar bahwa benih itu sudah tumbuh. Sudah tumbuh 10 cm, ada 5 cm, ada 25 cm. Mereka bercerita satu dengan lain, sudah tumbuh. Sehingga ini pulang ke rumah dan bertanya kepada ibunya, "Mama, semua temanku, benih yang mereka tanam di pot mereka sudah tumbuh, tapi aku tidak tumbuh." Ibunya menguatkan, sabar dan tetap menyiramnya. 3 bulan, 6 bulan, sampai 1 tahun. Mereka sudah sampai untuk menghadap ke raja, membawa pohon benih yang mereka sudah tanam itu. Ling dengan sangat kecewa dan sangat malu untuk hadir dalam seleksi itu, karena benihnya tidak tumbuh. Kata kepada mamanya, "Mama, saya nggak hadir, saya nggak mau pergi ke istana karena benih yang diberikan raja tidak tumbuh. Saya malu. Teman-teman semuanya, saya sudah lihat dari mata kepala, mereka tumbuh pohon mereka dengan rindang, dengan subur, dengan baik. Saya tidak tumbuh."
Tapi ibunya berkata, "Nak, pergilah. Kau seorang laki-laki harus jadi tarunan. Kau terima dari raja benih. Kau sudah menaruhnya dalam pot. Kau sudah menyiramnya selama 1 tahun. Sudah melakukan tugasmu. Tidak tumbuh, itu bagian kedua. Tapi kau harus hadir karena jumlahnya sudah dihitung 120 orang. Dengan hati yang berat karena perintah dari mamanya, maka Sirih ikut. Terbuka di halaman istana. Kumpulkan semua orang pada bawa dengan gembiranya bersama orang tuanya, karena semua tumbuh pohon yang benih yang diberikan sang raja. Saking dia malu, hanya duduk, dia berdiri di belakang. Para menteri dan raja berkeliling memuji, wah bagus pohonnya, bagus, baik-baik. Saudara, ketika sang raja meliling dengan potnya, tidak ada tanaman, tidak ada tumbuh, itu tanaman tidak tumbuh dan pohon benih diberikan itu tidak tumbuh. Raja mendekati dia. Dia berkata, "Siapa namamu?" Dia ketakutan karena pikir dihukum oleh raja. Saya berkata, "Saya nama Ling-Ling." Raja mengambil perdana menterinya, bawa ke panggung si Ling-Ling ini. Sudah itu, raja dan seluruh menteri yang pembesar kerajaan itu di atas panggung. Apa yang diumumkan sang raja? Raja mengumumkan, "Hari ini yang menjadi raja menggantikan saya adalah Ling-Ling." Semua orang kaget, semua orang percaya, karena pot yang dibawa oleh Ling-Ling tidak ada yang tumbuh. Semua seperti mau protes, raja tidak adil, raja tidak bijaksana. Raja memilih kamu anak yang lain memiliki pot dan pohon tumbuh dan subur, sebab tanpa bukan itu yang dijadikan seleksi untuk melahirkan seorang raja. Kenapa dia tidak punya pohon, tidak punya pohon dan tidak tumbuh benihnya, kok jadi raja? Mereka protes. Tapi dengan tanda yang diberikan sang raja, semua diam. Dan sang raja berkata, "Semua benih yang aku pernah berikan kepada kalian, aku sudah masak semua benih-benih itu. Dan tidak mungkin karena aku masak akan tumbuh. Tidak mungkin. Hanya satu yang jujur dan 120 pemuda-pemudi ini, hanya Ling-Ling. Maka dialah pemuda yang jujur, adil, bijaksana, dan benar." Saudara sekalian jemaat dikasih Tuhan, hari Pentakosta adalah hari proklamasi munculnya satu kelompok orang percaya di dunia yang mengikuti Yesus. Harus hidup jujur, harus hidup benar, harus hidup kudus, harus hidup semakin menyerupai Yesus di hadapan Tuhan, sebelum menjadi saksi, jadi pemberita dari Yesus sang kebenaran, Roh Kudus, roh kebenaran. Karena itu mari semua jemaat kita, jemaat Gereja Seluruh Indonesia, engkau dan saya, kita semua yang sudah percaya terima Yesus sang kebenaran, engkau dan saya sudah dibaptis Roh Kudus, dibaptis oleh roh kebenaran. Mari kita hidup jujur, mari kita hidup benar, supaya kesaksian kita di dunia, kesaksian kepada jemaat, kesaksian kepada orang lain, kita anak-anak Tuhan yang hidup benar, hidup kudus, hidup jujur, dan hidup lurus. Hari Pentakosta ini barulah benar, barulah benar di mata Tuhan Bapa di surga, di mata Yesus Kristus sang juru sapa kita di sana, dan barulah sinkronnya Roh Kudus, roh kebenaran yang dalam hati. Itulah ciri khas orang Kristen, orang yang menjadi pengikut Yesus Kristus. Karena itu marilah kita menyatakan ke dunia bahwa kita lain daripada yang lain. Karena kita
orang benar. Dan roh kebenaran di hati kita. Yesus, sang kebenaran. Katakan ya, kalau itu ya. Katakan salah, kalau itu salah. Pekerjaan Roh Kudus dan karyanya untuk kita tidak perlu kita ragukan. Yang memeliharamu, yang menolongmu, yang menyertaimu, yang membimbingmu, yang menghiburmu. Bagian kita bagaimana mensinkronkan watak karakter kita seperti karakter watak Yesus, seperti karakter dan watak Roh Kudus adalah roh kebenaran. Mari hidup benar, maju terus, beritakan Injil Yesus, di saksi-saksi Tuhan. Karena kalau Roh Kudus turun atas kita, kita berikan kuasa di saksi-saksinya, di pemberita Injilnya, dan menyatakan kebenaran dalam hidup kita hari demi hari. Amin. Mari berdoa dan bersyukur Tuhan karena Roh Kudus selalu kirim ke dalam dunia, tidak hanya mendirikan gerejamu, tapi mendiami setiap orang percaya. Tidak hanya memberikan kuasa kepada kami gerejamu, umatmu, untuk jadi saksi memberitakan Injil, tapi juga mengubah hidup kami untuk serupa dengan Kristus, sang kebenaran, untuk serupa dengan Roh Kudus, sang roh kebenaran, supaya kami hidup benar, hidup jujur, hidup lurus, hidup kudus. Supaya kesaksian kami bagi dunia punya kuasa, punya urapan. Sekali bicara Yesus sang juru selamat, banyak orang percaya dan menerimanya. Sekali kami menjadi pengurus gereja, jemaat-jemaat percaya kami. Karena kami benar, kami jujur, kami lurus, dan kami kudus. Dalam nama Yesus sang juru selamat, sang kebenaran, kami berdoa dan bersyukur dan berterima kasih. Amin.